berada di Markombu. Terima kasih Bang Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Wah, di sore hari ini yang mungkin cuaca agak sedikit terik ya, panas. Bagusan duduk di kamar di ruang TV nonton Markombur ya. Pemirsa, saya Putra Andika Siagian hari ini kembali hadir menemani Anda. Kali ini ditemani oleh Blackpink, bukan ya. Pakai pink-pink gitu ya kan. Ya. Silakan Gigi. Baik Bang Putra, terima kasih. Kita sapa pemirsa di rumah. Halo, apa kabar Anda? Senang sekali ya. Hari ini saya Zizi kembali hadir dan untuk menemani Bang Putra di Buka di Markombur. Dan hari ini Bang Putra topik yang sangat menarik, di mana pada tanggal 12 Juli kemarin Indonesia memperingati Hari Koperasi ke-77 dan pemerintah Indonesia sendiri mengusung tema Koperasi Maju Indonesia Emas yang memiliki subtema memasuki era di industrialisasi koperasi menyungsung 100 tahun Indonesia Emas. Tentu banyak sekali gebrakan-gebrakan yang selama ini mungkin kita mengenal kalau koperasi itu hanya stuck di mana ini adalah sebuah hal yang terkait dengan keuangan, lembaga keuangan mungkin dan juga UMKM. Nah itu yang ada di masyarakat yang memang bermanfaat bagi masyarakatnya ada. Tapi kalau kita ngomongin zaman sekarang nih Bang Putra, koperasi ini ternyata meluas, apalagi ternyata sudah mulai mengikuti transformasi digital yang saat ini sedang berkembang, di mana koperasi juga ikut di dalam era digital ini. Pindah dia ya dari konvensional menjadi digital gitu ya. Betul Bang Putra. Nah kalau melihat gebrakan pemerintah dengan tema-tema yang tadi sudah disebutkan, ini tentu ada hal yang ingin dikejar oleh pemerintah sendiri terkait dengan koperasi di era digital yang menjadi topik menarik kita pada hari ini. Nah untuk membahas hal ini Bang Putra, tentu Zizi gak bisa nanya sama Bang Putra ya. Iya, jangan dong, ada yang berpengalaman makanya dan Bang ahli Putra di bidangnya pemirsa. Silakan ini ada siapa yang sudah kita hadirkan Bang di samping Putra. Abang ini biasalah ya kan, bapak ganteng kita Ji ya kan. Dari jauh-jauh karismanya itu sudah terpancar. Beda memang ya. Rasa-rasanya mau minjam ke koperasi kita. Kok sama ya? Ya baik pemirsa, telah hadir bersama kami Kadis Koperasi UMKM Sumut, yaitu Bapak Dr. Naslindo Sirait. Ya Pak, apa kabar Pak? Selamat siang. Selamat siang Bang Putra sama Mbak Gigi. Ya luar biasa Pak ya, nanti kami akan tanya-tanya kan mengenai era digital di koperasi yang Bapak pimpin sekarang ini ya kan. Tapi jangan nanya soal simpan pinjam. Jangan ya. Kita tanya terkait dengan topik ya. Iya. Silakan di samping Zizi ada siapa? Baik, di samping Zizi ada hadir di sini ada Sekretaris Koperasi Jasa Karyawan Nusa 3. Di sini hadir bersama dengan kita Pak Fauzan. Halo Pak, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Gigi, Pak Putra, juga Pak Kadis. Selamat siang. Wah, lengkap sudah Bang Putra ya. Kita sudah hadirkan narasumber yang pastinya juga kita mengundang kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya nanti bisa di telepon interaktif kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami masih menunggu pertanyaan dari Anda, tapi seperti Bang Putra ini banyak sekali yang ditanyakan ya Bang. Iya, Abang dulu ya. Biasa ya Ji ya. Silakan Bang Jadi Putra. biar nanti mulainya dari Abang, nanti kasih ke Gigi lagi. Iya, atau Zi pulang aja. Baik pemirsa ya, kita tanya dulu kepada Pak Gadis kita yang cakep ganteng kali ini, berkarisma ini ya kan. Nah, koperasi di era digital, mungkin bagi masyarakat ya kan, pada umumnya koperasi ini harus datang ke tempatnya gitu ya kan, bawa semacam buku atau identitas atau mungkin mau minjam untuk modal usaha dan lain-lain. Nah, koperasi di era digital sekarang ini bagaimana mungkin perkembangannya Pak Gadis ya kan? Mungkin Pak Gadis bisa menjelaskan latar belakangnya kenapa harus beranjak ke digital gitu kan? Lalu nanti Pak Gadis sampaikan mungkin kok bisa nih sekarang ini harus ada media sosialnya gitu ya kan? Harus ada mungkin konten-konten kreatifnya. Nah, silakan Pak Gadis. Ya, ada dua hal. Yang pertama memang koperasi kita dorong untuk masuk menjadi koperasi modern. Salah satu ciri koperasi modern itu untuk mengadopsi perkembangan digitalisasi sekarang. Jadi dalam proses bisnis koperasi itu, baik keanggotaan, prosedur meminjam, termasuk misalnya kalau dia di sektor produksi, ada beberapa koperasi yang bergerak, misalnya koperasi peternak sapi, mereka untuk
menyetorkan jumlah susu sapinya ke koperasi itu sudah terdata secara digital. Jadi tidak lagi antri, termasuk sistem pembayaran. Jadi banyak hal ya, jadi dari proses hulu sampai hilir termasuk promosinya itu kita tahu memang ekonomi digital ini kan sangat luas dan membuat menjadi efisien. Dan satu lagi transaksinya semua tercatat sehingga tidak lagi terjadi kesalahan apalagi kalau ada niat untuk fraud. Jadi memang digitalisasi ini membuat semakin transparan dan lebih akuntabel dan ini menjangkau lebih luas lagi, bisa dikerjasamakan era kolaborasi ini dengan Internet of Things ini kan semua bisa terhubung. Jadi ini adalah era ekonomi digital. Koperasi sebagai entitas bisnis juga harus mengadopsi kalau dia mau bersaing. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya anak-anak muda sekarang ada satu data terbaru yang terhubung dengan koperasi itu tidak sampai 10%. Hanya sekitar 7%. Kalau ditanya pada umumnya pemuda itu mereka tidak mengenal koperasi, tidak aktif berkoperasi atau menjadi pengurus koperasi. Koperasi itu menjadi bagian dari orang-orang tua. Jadi menurut data yang terbaru ini hanya sekitar 7%. Nah, kalau ini tidak kita perhatikan ke depan, perkembangan anggota yang terus menyusut terutama dari sisi anak-anak muda, dikhawatirkan ke depan eksistensi koperasi ini bisa menjadi berkurang. Nah, karena itu digitalisasi ini kan sangat dekat dengan pemuda. Karena anak-anak muda milenial dan Gen Z itu kan native dengan Internet of Things, dengan digitalisasi, dengan online. Kalau mereka misalnya diperkenalkan koperasi dengan cara-cara yang jadul, yang old, yang konvensional, bagi mereka itu tidak menarik. Tapi kalau kita juga ajak mereka berkoperasi, mereka mengenal koperasi itu dan ide-ide kreatif mereka itu juga bisa mereka curahkan di situ. Dengan demikian mereka menjadi tertarik. Jadi dua hal yang harus dikejar oleh penggerak koperasi hari ini termasuk kita pemerintah. Tadi ekonomi digital itu harus kita optimalisasi karena efisiensi dan keuntungan yang dihasilkan termasuk transparansi. Yang kedua untuk memperkenalkan koperasi kepada generasi muda karena mereka nanti menjadi generasi penerus, mau tidak mau memang harus diperkenalkan cara-cara yang modern, cara yang baru, cara digitalisasi sehingga mereka menjadi terhubung, nyaman, familiar dan mereka bisa mengembangkan gagasan-gagasan kreatifnya. Wah, luar biasa Pak Kadis, kita tahan dulu. Kita ke Pak Fauzan. Nanti Zizi ya, pemirsa ya. Pak Fauzan, di Nusa Tiga gitu ya kan, di koperasi di sana itu mungkin kan dulu-dulunya gitu kan, hanya sekedar simpan pinjam. Nah kalau sekarang ini perkembangannya ke arah mana nih Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah. Baik Pak Putra. Jadi sebelum menyambung apa yang disampaikan Pak Kadis tadi tentang digitalisasi koperasi, nah kami perkenalkan dulu Koperasi Jasa Karyawan Nusa Tiga ini adalah koperasi yang berdiri di perusahaan BUMN. Dalam hal ini PT PN 4 Regional 1. Nah, menjawab tantangan digitalisasi sebagai sebuah koperasi yang dulu kata Pak Putra itu simpan pinjam, sifatnya simpan pinjam, terus manual. Nah hari ini sesuai dengan binaan dari Kepala Dinas Koperasi Sumatera Utara, nah dan sejalan juga dengan kebijakan yang ada di perusahaan untuk mendapatkan sebuah objek atau pekerjaan yang harus dikerjakan oleh koperasi tidak terlepas dari digitalisasi. Jadi kami sebagai pengurus koperasi itu juga harus seirama dengan konsep digital hari ini. Karena kalau tidak kita ikuti proses tender dan segala macam, walaupun dijembatani oleh perusahaan, kalau kita tidak mampu di situ ya kita juga akan ketinggalan dengan vendor-vendor yang lain. Nah intinya memang koperasi hari ini yang memang notabene itu adalah kumpulan dari karyawan Nusa Tiga, karyawan PT PN 4. Itu memang sesuai dengan arahan dan binaan yang selalu
diinisiasi oleh Koperasi Provinsi Sumatera Utara. Berarti dalam pantauan Pak Kadis ini berarti tetap dalam bentuan binaan gitu ya. Sehingga pada posisi hari ini Koperasi Karyawan Nusa 3 sebagaimana penyampaian yang sering disampaikan oleh Pak Kadis, ya salah satu binaan yang terbaik lah di bawah Provinsi Sumatera Utara. Ya, betul. Oke. Menyala berarti ya. Menyala. Pak Kadis tuh. Menyala kooperasiku. Artinya ini kalau ngomongin soal data, apakah nih, saya mau tanya ke Pak Kadis nih, apakah dari mungkin ini program ini itu kan dimulai dari zaman-zaman COVID kemarin ya Pak 2019. Nah, kita ngomongin sekarang sudah 2024 nih Pak. Apakah dari koperasi sendiri ini meningkat atau seperti apa nih Pak kira-kira? Ya, dari sisi pertumbuhan anggota kita sekarang sudah sekitar 1,6 juta di Sumatera Utara dan itu pertumbuhannya sekitar 10%. Dari segi aset kita tumbuh juga sekitar 8 triliun dan juga dari SHU itu tumbuh sekitar 3%, sekitar 350 miliar ya. Jadi kalau kita bandingkan memang tadi pertumbuhannya cukup tinggi, tapi kita berharap sih kalau dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk Sumatera Utara yang sekitar 15 juta, nah itu masih relatif kecil ya. Kita bandingkan misalnya dengan Amerika Serikat, itu penduduknya 40% itu adalah anggota koperasi. Di Iran sendiri 25% penduduk Iran itu adalah anggota koperasi. Jadi kalau Sumatera Utara mau maju, majunya itu secara bersama-sama. Indonesia mau maju dan majunya itu harus bersama-sama, bukan maju segelintir. Ya memang harus kita kembali ke konstitusi. Konstitusi kita menyatakan bahwa ekonomi itu disusun berajaskan ajas kekeluargaan, kebersamaan dan kekeluargaan. Yang sama, yang sebangun dengan itu adalah koperasi. Jadi pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi kalau itu hanya dihasilkan segelintir, itu tidak memberikan makna apa-apa. Jadi yang kita dorong bagaimana supaya ekonomi kerakyatan ini di dalam wadah koperasi ini tumbuh, dan artinya itu berarti sumber-sumber produksi itu dikuasai oleh rakyat. Itu sejatinya sebenarnya yang diharapkan oleh founding fathers kita. Naik aja ya 10%, tapi masih kurang kata Pak Kadis. Iya, artinya kan ini masih harus banyak dikejar Pak. Apa ini yang menjadi penyebabnya sebenarnya apa sih Pak? Apakah mungkin karena koperasi ini tidak relevan dengan perkembangan zaman seperti apa nih Pak kira-kira Pak Kadis? Ya banyak masalahnya ya, kompleks. Sehingga tersendat begitu ya kan? Pertama memang pemahaman masyarakat terhadap koperasi masih melihatnya sebelah mata dan juga mungkin kurang percaya. Trustnya ya belum tidak terbangun dan tidak juga bisa disalahkan bahwa memang ada beberapa juga koperasi yang gagal ya, sehingga ini juga membuat traumatik kepada masyarakat umum. Tapi kalau kita bicara kegagalan ya perusahaan terbatas PT juga banyak yang gagal. Nggak mesti koperasi, BUMN juga banyak yang gagal. Betul. Tapi kita harus kembali lagi ke filosofi bahwa ini adalah gerakan amanat konstitusi. Jadi ini adalah ideologi. Pemahaman ini yang harus terus-menerus disampaikan baik kepada kita sebagai pemerintah dan juga kepada masyarakat. Nah, kenapa masyarakat misalnya melihat koperasi ini sebelah mata? Ya, ada juga memang kita praktek-praktek ada yang koperasi itu yang abal-abal menggunakan koperasi, badan hukum koperasi, tapi prakteknya tidak menggunakan prinsip-prinsip koperasi itu tadi. Dan itu banyak. Jadi dia sebenarnya rentenir, tapi dia pakai badan hukumnya koperasi. Gitu ya. Nah, sehingga waktu masyarakat kita perkenalkan koperasi, masyarakat melihatnya itu sebagai rentenir. Nah, tugas kita pemerintah akan mengawasi koperasi-koperasi yang abal-abal tadi, supaya ini bisa kita kurangi, kita tutup, sehingga muncul nanti koperasi yang sejati. Jadi ibarat seperti di satu ladang, pohon jatinya itu nggak akan kelihatan kalau banyak semak belukar. Jadi semak belukarnya ini harus kita bersihkan dulu sehingga muncullah seperti Koperasi Karyawan Nusa 3 yang SHU-nya kemarin 14 miliar. Saya yang memimpin
yang memimpin rat mereka ini. Ada satu koperasi di Sumatera Utara, anggotanya itu 80 ribuan dan asetnya udah mendekati 1 triliun. Wih, luar biasa. Jadi cerita-cerita baik tentang koperasi ini memang harus diperbanyak, khususnya kepada kalangan muda. Mbak Gigi ya sama Bang Putra, tahu nggak kalau di New Zealand, di Australia itu 80-90% susu itu dari koperasi. Wow, kita tahan dulu. Edge Hardware, tahu Edge Hardware? Ya, Edge itu Hardware. koperasi. Wow. Rabobank itu koperasi. Oke. Klub sepak bola Real Madrid sama Barcelona itu koperasi juga. Wah. Banyak yang kita nggak tahu, ternyata koperasi seluas itu ya. Seluas itu. Oke, semua yang dikerjakan PT bisa dikerjakan oleh koperasi. Baik Pak Nas, ini seru banget. Nanti kita bahas lagi Pak Bosannya. Kita mungkin mau break dulu. Pemirsa, kita kembali saat lagi. Mari sama-sama kita dengarkan band kita. Bang Fahmi, silakan. Ya pemirsa, kembali lagi segmen kedua ini. Tadi kita terkesima ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, Pak Nas, bahwasanya perusahaan-perusahaan besar yang berada di dunia ternyata basicnya koperasi. Nah, kenapa kita di Indonesia malah koperasinya nggak terlalu berkilau gitu ya kan? Nah, berarti ada contoh nih, ada trendsetternya, ada benchmarknya supaya bisa kita mencapai itu juga. Nah, nanti kita tanya-tanya lagi pemirsa. Saat ini saya serahkan pertanyaan itu kepada Gigi. Silakan. Waduh, Gigi. ini sangat menarik ya Bang Putra. Iya. Saya sampai tadi kayak, wah ternyata ini ada perbedaan yang jauh dan signifikan sekali nih betul. dari apa yang memang dilakukan di Indonesia dan juga di luar negeri sendiri. Betul. Bahkan kalau tadi melihat ngacu data aja kita nggak nyampe. Tadi Pak Naslindo bilang 80-90%. Tentu ini PR besar ini Pak Naslindo terkait dengan hal ini. Gimana nih kira-kira strategi dari Pemprov Sumut sendiri ini untuk bisa mengembangkan koperasi ini semakin maju sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah pusat ini? Seperti apa nih Pak? Iya. Pertama memang kita harus kembali ke jati diri koperasi itu. Bahwa koperasi itu adalah sebagai gerakan perubahan sosial. Lahirnya koperasi di Rochdale di Manchester di Inggris pada tahun 1844 ya. Nah itu pertama sekali koperasi hadir di sana. Mereka itu lahir karena adanya eksploitasi dari kapitalisme. Jadi para buruh-buruh di situ mereka tereksploitasi. Nah karena itu mereka bersatu untuk melawan kapitalisme itu. Jadi itu awalnya dari koperasi konsumen. Jadi kebutuhan mereka akhirnya mereka cukupkan dari kebutuhan koperasi pokok itu. lah ya kan. Dan akhirnya kapitalisme itu merasa terganggu. Kapitalisme itu bilang jangan kasih barang-barang ke toko koperasi itu. Karena di stop, di boykot, mereka berpikir kita buat sendiri. Jadi mereka buat sendiri, mereka buat gula, mereka buat tekstil, mereka buat keju, mereka buat semuanya. Mereka produksi sendiri akhirnya mereka jadi ya manufaktur. kan? Itulah yang terus berkembang ke Indonesia. Di Indonesia pertama sekali koperasi itu didirikan oleh Raden Arya Wiratmaja. Itu tahu nggak dari mana? Itu dari kas masjid. Karena banyak rentenir di situ. Itulah pertama sekali koperasi di Purwokerto. Belakangan koperasi itu bertransformasi menjadi BRI. Jadi BRI itu lahir dari koperasi. Oh, seperti itu. Jadi bapaknya BRI itu adalah koperasi yang didirikan di Purwokerto oleh Raden Arya Watmaja. Nah, jadi kalau kita mau mengembangkan koperasi, kita harus kembali ke jati diri koperasi bahwa dia adalah alat pemberdayaan. Begitu ada ketidakadilan, begitu di situ sumber daya dikuasai oleh segelintir orang, harusnya kita harus lawan itu. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya kehidupan kita sekarang, siapa yang menguasai barang-barang, siapa yang menguasai distribusi, akhirnya seluruh harga dikuasai oleh pemilik modal, dalam hal ini kapitalis. Liberalisasi perdagangan sekarang yang sangat luar biasa. Nah, Muhammad Hatta berulang kali dan bilang bahwa ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, harus berdayakan rakyat, terutama untuk pangan. Jadi jangan sampai misalnya pangan kita ini diserahkan kepada orang asing. Kalau enggak nanti akhirnya kita menjadi bangsa pedagang dan bisa juga menjadi bangsa kuli dan bangsa pengemis. Jadi kita harus olah semua sumber-sumber daya alam kita ini. Kita sadar bahwa kita skalanya kecil, petani kita kecil, maka aksinya itu harusnya kolektif. Jadi kalau kita kecil, aksinya harus bersama. Kecil-kecil jadi besar ya Pak. Karena kita bicara ekonomi kan skala ekonomi. Betul. Karena kalau kecil-kecil,
Ya itu Kalah si kita ya. kapitalis itu ketawa Ketawa aja aja dia. Berapa rupanya modalnya, Iya, ya kan? iya, betul. Kalau kita hanya cukup misalnya 100 juta modal, nggak sanggup lah. Kalau dia modalnya sudah 3 miliar, kan harus modal kita juga harus 3 miliar Yes, misalnya. betul. Karena itu kita harus bersama. Jadi harus kembali ke jati diri koperasi itu, bahwa berusaha itu kita harus bisa bersama-sama memberdayakan untuk melawan apa yang menjadi musuh kita, yaitu kapitalisme itu. Dan kapitalisme ini sekarang kan sudah merasuk sampai ke desa-desa. Ini yang harus kita sadari. Yang kedua tentunya kita harus memperkuat tata kelola. Jadi memang pengawasan dan tata kelola dan juga komitmen. Karena banyak orang mau mendirikan koperasi. Semangat mendirikan koperasi, tapi mereka lupa prinsip-prinsipnya itu dan komitmennya tadi untuk mengembangkan. Dalam koperasi ini kan yang perlu kita ingat, misalnya kalau saya menabung di Bank Sumut, saya menabung di BCA, saya kan nggak punya perusahaan itu. Tapi kalau koperasi itu kan milik saya, itu usaha saya. Itu bedanya kan. Jadi kalau saya menabung di koperasi, saya gunakan juga jasanya, seperti mereka juga ada konsumen dan lain sebagainya. Saya sedang berusaha. Cuma usaha ini bukan usaha saya sendiri. Ya, usaha bersama-sama. Nah sekarang kan disitulah kita menilai sila kelima keadilan sosial itu. Dari mana kita tahu bahwa sudah terjadi keadilan? Saat kita bersama. Tidak ada keadilan kalau nggak bersama. Dan tidak ada bersama kalau tidak adil. Itu hanya bisa diciptakan di dalam koperasi. Koperasi, wah luar biasa. Tertegun kita nampaknya kan. Iya, ternyata seluas itu terkait dengan koperasi sendiri. Bahkan bisa bermanfaat bagi banyak hal ya. Nah tentu ini kita kalau tadi sudah ngomongin terkait panjang lebar terkait dengan keberhasilan dari koperasi ini, kita juga pengen review loh langsung Bang Putra ya dari teman-teman yang ada di Nusa Tiga sendiri nih. Pak Fauzan seperti apa nih? Mungkin untuk membuka pemikiran masyarakat juga nih terkait dengan koperasi yang tadi kalau kata Pak Naslido kalau nggak salah ada 14 miliar keuntungan yang didapatkan. Ini yang mereka punya. Nah itu yang mereka punya nih kata Pak Naslido. Ini kan tentu hal yang menjadi success story. Nah gimana nih Pak review dari Pak Fauzan sendiri? Boleh ceritakan Pak Fauzan. Baik Mbak Cici, jadi seperti yang diutarakan di awalnya memang koperasi karyawan ini kan memang hadir hanya sebatas pemenuhan. Nah, di koperasi kan kita mengenal namanya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah, koperasi di awalnya memang hanya itu aja fungsinya. Ada simpanan pokok dari karyawan bisa diputar, ada simpan pinjam. Nah, di unit juga koperasi ini dahulunya hanya mengelola toko kelontong. Nah, itu nggak cukup. Awal-awalnya itu nggak cukup. Nah, sesuai dengan perkembangannya, kami melihat dari pusat, ini koperasi harus karena hadirnya dari perusahaan BUMN dan memang difasilitasi oleh perusahaan BUMN, kenapa koperasi yang sudah berbadan hukum ini tidak ikut di dalam proses jalannya usaha perusahaan. Nah, dari situlah senior-senior kami dulu membentuk koperasi yang lebih besar, namanya Koperasi Jasa Karyawan Nusa Tiga. Nah, dari situ kami ikut, kami sudah menyiapkan diri untuk ikut di proses pengadaan barang dan jasa di perusahaan. Nah, itulah mungkin yang memberikan eviden yang cukup besar bagi Koperasi Nusa Tiga, sehingga dapat memberikan juga SHU yang lumayan besar bagi anggotanya. Nah, memang di awal tadi dikutip pertambahan anggota koperasi ini kan sejalan dengan jumlah karyawan. Jadi otomatis memang jumlah karyawan PTPN 4 Regional 1 yang sekitaran 18.000 itu otomatis menjadi anggota koperasi. Itu semua secara otomatis Pak? Secara otomatis menjadi anggota koperasi. Tetapi bukan itu intinya, bukan banyaknya, tetapi bagaimana koperasi yang ada hari ini dengan manajemen yang bagus. Artinya kami sebagai karyawan juga mungkin tidak bisa langsung mengurus koperasi ini sehingga berhasil ya Pak ya. Maka perlu juga koperasi ini memanage orang lain untuk mengelolanya. Nah, kebetulan di komposisi kami selain pengurus juga ada membentuk general manager dan komposisi lain untuk mengurus koperasi ini. Artinya kami secara langsung untuk mengambil pekerjaan di perusahaan kan nggak mungkin Pak Cici, ya kan? Ya. Harus memang
harus ada general manager yang mengelola itu, yang bisa ikut di dalam proses tender yang ada di perusahaan. Nah, itu mungkin yang memberikan tadi informasi bahwa kemarin aplaus dari Pak Kadis ketika kami memberikan informasi hasil audit bahwasanya keuntungan atau SAU yang dibagikan di angka yang disebutkan tadi. Kami nggak berani menyebutkan angka itu. Ya, SAU-nya 14 miliar dan pendapatan mereka sudah 50 miliar dan asetnya itu udah 100 miliar. Nah, itu kan suatu hal yang milik bersama itu ya. Milik bersama. ownership. Iya. Demikian Pak Cici informasi. Mereka punya SPBU, transportasi, ya banyak yang sudah dikerjakan, bukan hanya simpan pinjam. Nah, ini keberhasilan yang dilakukan, yang dihasilkan saat ini, pasti kan ada hal-hal yang menjadi mungkin strategi atau barangkali ya menjadi sebuah katakan sebuah program gitu. Gimana nih Pak? Apa ada program-program khusus ataupun mungkin strategi-strategi khusus selain pengadaan tadi lah mungkin punya kepala dinas koperasi ya jelas pasti memberikan bimbingan bahwa ya satu tadi bahwa koperasi itu tidak bisa saklek atau dengan konsep lama itu. Konsep lama hanya seputaran simpan pinjam gitu loh. Artinya koperasi harus berbuat di mana dia berdiri. Ya kebetulan kami memang berdiri di perusahaan, ya why not gitu. Koperasi itu juga ikut terlibat di dalam kegiatan perusahaan. Dan itu diperbolehkan ya Pak? Dan itu difasilitasi, diperbolehkan bukan difasilitasi dalam kaitan dalam kutip keputusan. Kita fight, yaitu tadi ketika perusahaan mengenal digitalisasi kita juga harus ikut ya betul. Harus seiring sejalan karena kita juga memenangkan itu bukan karena kita difasilitasi, tapi kita ikut proses digitalisasi di dalam perusahaan seperti itu. Mungkin saat ini Pak sudah menggunakan aplikasi mungkin atau gimana? Ya, kalau di perusahaan dikenal IPS, e-procurement system. Jadi seluruh vendor siapapun dia terdaftar menjadi rekanan, termasuk koperasi. Kenapa koperasi bisa masuk? Karena seperti Pak Kadis bilang tadi, kita harus berbadan hukum. Kalau sudah berbadan hukum, kemanapun kita bisa masuk. Tidak mesti di PTPN 3. Kita bisa masuk kemanapun sesuai dengan kompetensi yang kita punya. Wah, luar biasa ya sampai segitu ya kan. Kita nggak nyangka, kita pikir cuman koperasi itu ya paling-paling beli panci pemirsa. Ya Pak Nas dulu gitu ya kan? Iya, baru biasanya itu kan kalau pesta tuh dikumpulin tuh beli selusin dulu piring batunya, nanti selusin lagi gitu ya kan. Ternyata sekarang ini sudah malah bisa ikut tender ya kan. Wah, dan memang koperasi ini ya yang mungkin yang diperbolehkan untuk mengambil profit ya kan daripada jenis yang lain gitu ya. Wah, seluas itu nih sih ya kan. Mungkin Pak Anas sendiri mungkin bisa menyampaikan lagi nih karena belum semua tadi nampaknya nih mengenai masih banyak disimpan. Iya, masih banyak lagi disimpan, disambung lagi lah Pak. Program-program yang dihadirkan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara tadi kita juga belum dengar. Silakan Pak. Di-spill lah sedikit-sedikit ya. Jadi itu tadi kami sedang membangun sebuah strategi thinking ya. Jadi bagaimana memberikan pemahaman yang benar terhadap koperasi baik oleh pelaku koperasi, penggerak koperasi supaya mereka punya tata kelola yang baik, transparan, akuntabel. Juga kepada kami sebagai pembina di kabupaten kota, kita sampaikan bagaimana treatment pendekatan kita untuk membina koperasi, juga kepada masyarakat umum, khususnya kepada generasi muda, bahwa koperasi ini adalah entitas bisnis. Jadi selain dia dikelola secara bersama, dia adalah entitas bisnis. Selama ini profit oriented lah ya Pak. Profit oriented juga. Selama ini kan selalu dianggap koperasi itu entitas sosial, karitas, dibantu pemerintah. Nah, ini yang memanjakan koperasi. Nah, sekarang kemandirian itu harus dibangun. Betul. Jadi jangan koperasi lahir karena akan buat proposal lalu dapat bantuan dari pemerintah. Nggak boleh. Tapi koperasi lahir karena itu tadi, ada musuh kapitalis, ada orang yang mau dilawan karena dia menguasai sumber daya yang ada di situ. Kita tidak boleh biarkan itu. Kita harus sejahtera secara bersama-sama. Nah, karena itu kepada apa gerakan yang kita lakukan juga, kami mendekati anak muda, roadshow ke kampus-kampus menjelaskan ini. Jadi target kami sekarang adalah anak muda. Kalau yang sudah baby boomer
sama yang Baby boomers, ya. X itu kita tidak lagi sentuh. Tinggal nanti bagaimana tata kelola koperasi kita perbaiki. Tapi kepada yang milenial dan juga Gen Z ini kita dorong untuk mereka berkooperasi. Programnya namanya Login Berkooperasi. Jadi Login kami ajak Berkooperasi. mereka dengan cara-cara anak muda. Karena sekarang kan anak muda kalau nggak berkooperasi kemana mereka? Main saham? Yes. Ya, crowdfunding atau Yes. kemana berinvestasi gitu. Yes. Sementara mereka ini adalah suatu potensi pasar yang luar biasa. Jadi kalau kita mengajak mereka berkooperasi, nanti ide-ide bisnisnya Kreatif, itu ya. bisa dikembangkan di koperasi. Nah, itu yang kami lakukan selain tadi memperkuat tata kelola baik di dinas-dinas maupun juga di koperasi sendiri sambil kita mengawasi tadi itu. Koperasi yang abal-abal itu kan masih banyak. Nah, itu strategi-strategi, tapi kami mulai dengan cara strategi thinking tadi memberikan pemahaman yang benar. Lalu yang kedua, kita perlu mengelola koperasi itu dengan baik dengan meningkatkan kompetensi. Jadi sekarang memang siapa pengurus koperasi kita uji. Ada uji kepatutan dan kelayakan. Jadi nggak selamanya misalnya dipilih di RAP itu langsung otomatis. Nah, jadi kemarin saya menguji fit and proper test pengurus koperasi di Labuan Batu Utara di Labura. Seperti ada sertifikasinya gitu iya, ya, betul. Pak? Ada sertifikasi, ada kompetensi, ada uji kompetensi, ada sertifikasi, lalu uji kepatutan dan kelayakan. Diusulkan 15, yang lulus itu hanya 6. Jadi kita uji misalnya integritasnya, kompetensinya, pengalamannya, inovasinya, juga reputasi keuangannya. Apakah dia misalnya meminjam macet, dia ya kalau seperti itu kan nggak bisa jadi pengurus. Nah, jadi kompetensi ini kita perkuat melalui pelatihan-pelatihan, integritas juga kita perkuat melalui uji kelayakan dan kepatutan itu tadi. Nah, kami yakin dengan program-program seperti ini sesungguhnya kalau soal permodalan itu sebenarnya bisa digali dari dalam itu. Nah, tapi kita juga punya LPDP, Lembaga Dana Bergulir dari kita. Jadi kalau misalnya seperti mereka kita berikan berapa ya kemarin? 10 miliar atau berapa ya? Hampir 32. 32 miliar. Jadi kita berikan pembiayaan 32 miliar dan itulah mereka putar untuk usahanya dengan murah. Jadi dengan murah. Nah, tapi itu ada syaratnya, harus koperasi yang sehat. Jadi nggak bisa juga koperasi baru berdiri langsung dapat 32 miliar. Jadi harus sudah eksis, sehat, ada bisnisnya karena jangan sampai nanti macet. Jadi itu juga kita lakukan. Nah, yang lebih penting sebenarnya di koperasi ini dia harus terhubung dengan rantai pasok. Jadi koperasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya ada koperasi konsumen, bagaimana dia terhubung dengan katakanlah dengan Bulog misalnya, dengan Musimas misalnya, dengan PHG misalnya. Pada produk kalau dia misalnya petani, ada juga koperasi pondok pesantren yang membina para petani-petani di sekeliling pondok pesantren itu. Ada tanah-tanah yang kosong. Nah, diberdayakan. Nah, bibitnya diberikan oleh koperasi, sarana prasarana diberikan, diajarin mereka bagaimana bercocok tanam. Nanti hasil-hasil pertanian dari kelompok itu diberikan kepada koperasi pondok pesantren tadi. Lalu ini yang oleh koperasi ini dibawa ke pasar, ke Alif Mart misalnya, dan ke tempat-tempat lain, bahkan mungkin ekspor. Nah, ini model ini yang disebut sebagai korporatisasi pertanian. Jadi pertanian yang tidak lagi dikerjakan konvensional, tapi dia menjadi sebuah ekosistem yang terhubung dengan rantai pasok. Jadi kalau koperasi bekerja sendiri itu tidak akan bisa. Dia harus terhubung, harus bagian dari rantai pasok dan harus bermitra. Semakin banyak dia bermitra dengan banyak pihak, dengan perguruan tinggi, dengan riset, dengan lembaga pembiayaan, LPDP misalnya, juga dengan distributor, dengan para petani di hulu, dengan para peternak dan juga nelayan. Hari Selasa besok saya akan ke Langkat untuk mendirikan koperasi nelayan. Nah, mereka itu juga kan termarginalkan. Nah, hal-hal seperti ini yang kita angkat supaya mereka bisa berkooperasi sehingga mereka bisa bersaing. Oke, siap. Terima kasih, luar biasa ya. Wah, spill-spillnya ternyata dapat ilmu kita ya Ziari ini ya. Iya, ini kita mau iklan lagi nih Pak Fauzan ya, Pak Nas ya. Nah, mari kita dengarkan lagu dari band kita Bang Fahmi dengan judul Pespa. Bukan ya, Puspa. Silakan.
Ya, baik lagi pemirsa, segmen ketiga ini tadi kita banyak dapat spill ilmu dari Pak Kadis sendiri. Ternyata koperasi itu luas banget cakupannya, bahkan bisa ikut tender, bisa ikut ikut andil dalam membangkitkan ekonomi negara ini. Tapi Indonesia sendiri masih kurang semangat orang berkoperasi. Nah, dari sini nanti kita mungkin akan banyak mengajak para pemirsa untuk ayo dong aktif berkoperasi ya Ji ya. Iya. Nah, mungkin Zizi punya pertanyaan lagi nih sebelum Abang nanya lagi ya kan. Jangan ke Abang lagi nanti Zizi nggak dapat pertanyaan. Nggak apa-apa kok, sama Bang Putra kita ikhlas ya. Tapi boleh lah kita tanya sekali lagi ya terkait dengan hal ini. Tentu kan banyak sekali hal-hal yang menjadikan koperasi ini koperasi yang baik, yang sehat, dan apalagi di era industri digital yang saat ini sedang berkembang. Tentu ada kategori-kategori yang memang menjadikan ini koperasi yang sehat atau gitu tidak. Ya kan, ya. Gimana nih Pak Naslindo, Pak Kadis untuk menentukan bagaimana hal ini bisa berjalan dengan baik sendiri? Itu apalah masyarakat mungkin bisa melihat sepintas gitu ya kan, koperasinya sehat atau tidak gitu Pak. Ya, jadi untuk kita menyatakan koperasi ini sehat, jadi kategorinya itu adalah sehat, kurang sehat, dan diawasi. Jadi ada 3 kategori. Sehat, kurang sehat, diawasi. Ya. Nah, untuk menentukan sehat itu, yang pertama yang kita lihat itu nanti parameternya adalah tata kelola. Apakah ada di sana pembagian tugas, tanggung jawab, dan juga prinsip-prinsip pengawasan internalnya. Nah, itu harus jalan, tata kelola. Yang kedua adalah permodalan. Nah, permodalannya itu apakah itu tumbuh atau turun, jadi harapannya kan dia harus meningkat sehingga resiko-resiko likuiditas itu bisa diatasi. Yang ketiga itu adalah profil risikonya. Jadi kalau mereka misalnya berusaha di sektor transportasi, mungkin risikonya itu kategori sedang. Nah, tapi kalau dia simpan pinjam itu kan tinggi. Nah, bagaimana mitigasinya itu juga harus dilakukan. Dan yang keempat itu adalah soal pertumbuhan anggotanya. Jadi anggota yang tadi itu, karena koperasi itu adalah kumpulan dari orang-orang, jadi kalau dia semakin hari semakin menurun, tentu ini warning ya, jadi alarm bagi kita. Nah, ini kita lihat sekali setahun, kita evaluasi dan kita umumkan mana koperasi yang sehat, mana yang kurang sehat. Ada di pengumumannya gitu Pak, ya, dan mana yang juga yang sedang diawasi. Karena banyak juga kan sekarang ini kondisi-kondisi di mana anggota menabung tapi begitu menarik tidak bisa dilakukan. Hanya itu kayak ini gitu, yang ya kan? Kalau ini kita tidak awasi, ini takutnya nanti akan merembet ke semua hal, membuat ras, dan ini tidak baik. Jadi kami akan umumkan sehingga masyarakat bisa tahu. Tapi sesungguhnya yang lebih penting dari situ, mereka sendiri yang harus mengawasi. Karena itu kan usaha mereka. Uang mereka. Iya, saya selalu sampaikan kalau nanti berharap kepada pemerintah, ini kan jumlah koperasi di Sumatera Utara ini kan besar, 13.335 koperasi. Nggak mungkin kita awasi satu persatu. Tapi kalau mereka senantiasa mengawasinya, mereka langsung bisa tahu kok tiba-tiba pengurusnya kaya raya, ada apa ini, kan begitu. Karena biasanya kan koperasi itu komunitas. Dia bisa lihat misalnya perubahan dari manajernya, dari mana dia bisa bangun rumah. Nah, kan bisa langsung ketahuan gitu. Nah, ini yang kami dorong bahwa tanggung jawab mengembangkan koperasi itu adalah anggota. Tanggung jawab mengawasi koperasi itu adalah ada di anggota. Jangan setelah bermasalah baru datang ke kita, ke kantor kita. Harusnya mereka punya tanggung jawab. Jadi memang betul yang Pak Jiji bilang tadi itu, kita harus menyatakan itu ke publik supaya semakin hari nanti kita lihat profiling koperasi kita itu bukan soal jumlahnya, tapi lebih kepada kualitas. Dan kalau dia sudah berkualitas, kita yakin dia akan bisa berkontribusi untuk ekonomi, mengerjakan banyak hal tadi itu, dan pada akhirnya akan memberikan SHU supaya mereka akhirnya sejahtera. Jadi pendapatan anggota itu juga akan tumbuh. Dengan demikian, maka koperasi betul-betul menjadi sokoguru perekonomian. Kalau sekarang kan belum tentu, belum bisa, karena baru sekitar 7% lah, 5 sampai 7% dari seluruh koperasi. Iya, kontribusi koperasi terhadap perekonomian. Nah, kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi itu, seperti di Kolombia itu itu sudah di Kenya itu
perekonomiannya itu 25% disumbang dari koperasi. Jadi betul-betul sudah tulang punggung. Iya, kontribusinya. Kalau kita kan enggak, masih disumbang dari sektor-sektor tambang, disumbang dari sektor-sektor usaha-usaha besar gitu. Nah, inilah tugas kita, sehingga jangan hanya jargon, hanya masih wujud cita-cita koperasi adalah sokoguru perekonomian, itu harus diwujudkan melalui itu tadi, bagaimana menggerakkan koperasi menjadi gerakan bersama, gerakan ekonomi kerakyatan. Masyarakat berusaha, UMKM harus berkoperasi, nggak boleh lagi sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nggak akan sanggup, percaya sama saya. Jadi mereka harus berkelompok, satu komunitas, bangun koperasi, jadi nanti koperasinya itu pemasaran bersama, produksi bersama, kita juga membantunya lebih mudah. Kasih mereka satu rumah produksi, mereka semua bisa menenun di situ, berkoperasi. Tapi kalau sendiri-sendiri, yang kerja dapat gaji ya, sulit itu diwujudkan karena UKM lebih banyak lagi anggotanya ini, jadi kan repot gitu. Tapi kalau mereka berkelompok, kita tidak mengenal lagi di situ karena keyakinan, agama, suku, tapi mereka ada di dalam satu koperasi, kita akan dukung dan kita akan bina. Oke Pak Kadis, nah kita udah di penghujung acara nampaknya ini ya kan. Ya mungkin kita berikanlah kesempatan kepada Pak Fauzan nanti dulu, mungkin untuk memberikan trust lah ya kepada masyarakat ya, khususnya pemirsa TVRI Sumatera Utara, agar mau berkooperasi, contohnya seperti di koperasi kami kan gitu ya. Nanti disambung oleh disambung oleh Pak Anas langsung dengan singkat saja untuk mengundang para pemirsa untuk hadir dalam puncak perayaan Hari Koperasi Nasional ya kan, yang akan diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara. Nantilah disampaikan Pak Kadis, jangan saya nyampaikan. Silakan Pak Fauzan, singkat pada tepat. Silakan. Jadi pemirsa Bakombur ya, pada sore hari ini, siang menjelang sore. Jadi koperasi pada saat ini tidak lagi sebagai sebuah entitas yang hanya sebatas pengelolaan yang manual, lama. Seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi, kita harus mengelola koperasi, tata kelola yang baik, dan sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita mengelola harus ada badan pengawas, kita mengelola harus ada pengurus, kita juga kelola itu dengan ruang lingkup yang lain, ada general manager dan segala macam. Jadi ketika itu bisa dipenuhi, maka koperasi akan maju. Yang kedua, terkait permodalan, kita tidak perlu takut, banyak lembaga perbankan, dan hari ini pemerintah juga sudah menghadirkan LPDB sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi. Jadi LPDP ini sangat membantu kita di koperasi. Karena selama ini mungkin kita ke perbankan, kewajibannya lebih besar, tetapi seperti yang disampaikan tadi, LPDB memberikan keringanan buat koperasi untuk memberikan pembayaran atau pengembalian dana yang kita pinjam. Jadi intinya jangan takut berkoperasi. Terima kasih Pak Fauzan. Mungkin langsung Pak Anas diajak pemirsa ini untuk bisa hadir. Baik, terima kasih. Dalam momentum Hari Koperasi ke-77, pemerintah Sumatera Utara, dalam hal ini Bapak Gubernur, mengajak kita untuk mengikuti dua acara besar. Yang pertama nanti pada tanggal 21 Juli, tepatnya hari Minggu, di daerah Pluit atau di dekat Pekan Raya Sumatera Utara, kita akan lakukan jalan santai. Kami mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya yang ada di Kota Medan. Nanti di sana ada bazar UMKM, ada juga hiburan, ada lucky draw, dan juga ada fashion show, juga ada peresmian inkubator dan rumah kemasan. Khusus bagi UMKM bisa nanti kemasan-kemasannya ada di situ. Tanggal 22 puncaknya itu di Aula Raja Inal Siregar, kantor gubernur, kita akan memberikan penganugerahan koperasi-koperasi teladan di Sumatera Utara. Juga kita akan memberikan LPDB kepada beberapa koperasi yang membutuhkan permodalan, dan juga kita akan melakukan seminar.
Dan semuanya ini ada lomba-lomba untuk generasi muda, lomba Kaper Mars Koperasi, Login Berkoperasi, dan juga Duta Koperasi. Kami berharap melalui ini kita bisa gelorakan kembali semangat berkoperasi. Terima kasih. Mungkin kami ucapkan terima kasih lagi pada Pak Nas, Ya, Pak Putra. kemudian Ya, pada Pak Mbak Baujan Ji. ya. Mudah-mudahan para masyarakat, para pemirsa TVRI Sumatera Utara berani berkoperasi Ji ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami undur diri dulu. Saya Putra Andika Siagian bersama rekan saya. Dan saya Ziva Zahranis pamit undur diri dari hadapan Anda. Namun pemirsa, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terima persembahan lagu dari Follow Band. Wassalamualaikum, selamat sore.